Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, jamaah salat maghrib Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hari ini memberikan kita karunia yang besar. Allah berikan kita taufik agar kita mampu menggerakkan jiwa kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk salat maghrib secara berjamaah. Kemudian Allah berikan kita taufik, artinya Allah ingin kita kebaikan. Allah ingin kita menjadi hamba-hambanya yang baik. Kita barangkali ada yang datang dari jauh untuk hadir ke majlis ini, hadir ke masjid ini karena tahu setelah salat maghrib ada kajian. Sambil kita duduk menunggu salat Isya. Dan ini semua adalah nikmat Allah yang begitu besar. Karena masih banyak hamba-hamba Allah yang belum mendapatkan taufik, sehingga masih disibukkan dengan urusan dunia, bahkan sampai tengah malam nanti. Dan kita berarti di antara orang-orang yang Allah berikan taufik untuk menambah kebaikan dalam kehidupan kita. Ini adalah nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan semua yang mengikuti sunnah beliau dari antara kaum muslimin hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pada tema tentang psikologi Islam. Terkait masalah kemarin kita berbicara tentang bagaimana membentuk karakter kepribadian yang kokoh, yang unggul, yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membahas tentang bagaimana dinamika jiwa. Bahwa jiwa kita ini Allah berikan potensi untuk buruk dan potensi untuk baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu kemudian Allah beritahukan kepada kita, qad aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah orang-orang yang mau membersihkan, menjaga kesucian, menjaga kebersihan jiwa. Kenapa Allah bilang beruntung orang yang mensucikan jiwa, bukan mensucikan yang lain? Dalam arti ini fokus ayat ini di sini, karena jiwa adalah motor dari perilaku. Ya, jiwa adalah motor dari sumber daya dari tindakan kita. Apa yang membuat kita tersenyum? Suasana jiwa kita. Apa yang membuat kita pergi ke suatu tempat? Karena ada dorongan dalam jiwa kita. Kenapa kita datang ke dapur? Karena ada dorongan dalam jiwa kita. Jadi jiwa manusia adalah motor dari perilakunya. Maka kalau hatinya bersih, berarti segala perilaku yang timbul dalam pribadinya akan menjadi bersih. Dan kemarin sudah kita bahas bahwa untuk membangun kepribadian, kita itu kada perlu mahal-mahal sekolah kepribadian. Ada nang sekolah kepribadian tuh satu sesinya 3 juta tuh ada. Hendak belajar kayak pemakan nang bagus tuh ada.
Dulu tingkat mahasiswa tahun 2000-an itu hendak belajar table manner tuh 50.000 bayar. Hendak belajar table manner, kayak apa cara makan, mandak, garpu di mana, ya, lading di mana, siku kada boleh mandak di atas. Nah itu belajar kepribadian ala barat, bayar 50.000. Allah Subhanahu wa taala memberikannya secara gratis. Allah memberikannya secara gratis. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membimbing kita untuk membangun karakter pribadi yang kokoh. Yang pertama adalah harus kita membangun landasannya dulu, kan gitu kemarin. Landasannya adalah apa? At-tauhid. Itu apa? Memahami bahwa Allah lah pusat kehidupan kita. Allah lah alasan kita hidup. Ya. Maka kalau kita pahami dari bagaimana kita mengesahkan Allah, maka ulama kemudian menjelaskan, membagi bagaimana caranya kita mengesahkan Allah. Yang pertama kemarin sudah kita bahas tentang rububiyah. Rububiyah itu diambil dari kata Rabb, ulun ulangi sedikit ya. Diambil dari kata Rabb yang artinya apa? Khaliqun wa mudabbir. Tidak hanya menerima bahwa Allah adalah satu-satunya yang menciptakan, tapi juga kita menerima Allah lah yang mengatur segala sesuatunya. Dan kemarin kita sudah membahas juga di antara iman atau di antara tauhid rububiyah. Bagaimana kita menerima Allah, mengesahkan Allah dalam rububiyah adalah beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita meyakini keberadaan kita ini adalah karena ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini Allah yang menjamin rezeki kita. Kita meyakini segala sesuatu yang ada di alam semesta ini semua berjalan sesuai dengan sunnatullah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya mengatur segala sesuatunya. Nah, termasuk adalah bagaimana memperhitungkan qada dan qadar kita, mencatat nasib kita, apa yang terjadi di depan. Maka dengan kita meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan kita, yang mengatur segala sesuatu, maka disinilah kita kemudian menemukan hikmah dari tauhid rububiyah, atau secara khusus beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, ya, kalau kita itu meyakini atau menerima, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya, maka yang pertama, kita itu kalau tertimpa musibah, sedihnya itu kada lawas. Kalau pada level tertentu ridho. Artinya kada ada efek musibah itu. Kenapa? Karena penerimaannya sudah secara bulat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun dapat karunia, tidak menjadikan seseorang itu menjadi sombong. Ini semua dari Allah. Apa ada kita? Jadi apa? Kepribadian kita itu menjadi seimbang. Kena musibah tahan banting. Dapat karunia kada sombong. Karena kita semuanya mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada suatu musibah pun di muka bumi ini atau yang terjadi pada diri kalian kecuali semua itu telah Allah tetapkan di dalam takdirnya, di dalam Lauhul Mahfuz. Nah, kalau kita menerima ini, maka seseorang muslim apa? Tidak akan bersedih begitu lama paling tidak. Artinya ya namanya juga dapat musibah ya. Hati kita kadang-kadang luluh juga. Tapi keluluhan ini kemudian sirna dengan harapan besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian juga di antara hikmahnya kalau kita itu beriman terhadap qada dan qadar Allah itu menjadikan kepribadian kita itu menjadi lebih kuat, lebih berani dalam menghadapi situasi. Terus berpikir positif dan tidak putus asa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentunya kepada kita dalam surat At-Taubah ayat 51. Qul, katakanlah wahai Muhammad,
la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah Muhammad, tidak ada sesuatu pun yang menimpa diri kita kecuali sesuatu itu telah Allah tetapkan. Jadi kalau kita sudah tahu, apalagi dikhawatirkan, ya, bahwa Allah yang mengatur segala sesuatu. Apa yang perlu kita khawatirkan di dalam hidup kecuali kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ditutup ayat ini dengan apa? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman itu berserah diri. Karena apa? Tidak ada sandaran yang terkuat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebuah wasiat yang luar biasa dari sahabat Ubadah bin Samit. Suatu ketika tabi'in mulia Atha bin Abi Rabbah itu bertanya kepada Al-Walid bin Ubadah bin Samit. Itu Atha bin Abi Rabbah bertanya apa wasiat ayahnya Walid, itu sahabat Ubadah bin Samit, ketika menjelang kematiannya. Maka Al-Walid menceritakan, da'ani, sebelum meninggal abahku itu mengiauku. Faqala, lalu kemudian Ubadah bin Samit, ayahnya Al-Walid tadi, berkata, ya bunai, wahai anakku, ittaqillah wa'lam annaka lan tattaqiyallaha wa lam tablughil ilma hatta tu'mina billah wahdah. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan engkau tidak mencapai kesempurnaan ilmu. Artinya iman ikam itu belum bujur lagi, belum menyatu lagi, belum sempurna keimananmu sampai engkau beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta tu'mina billahi wahdah wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman dengan takdir Allah baik atau buruk. Qultu, lalu aku Al-Walid berkata, ya abati, kaifa li an u'mina bil qadari khairihi wa syarrihi? Kayak babah ulun tuh beriman dengan qadar, takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang buruk. Qala ta'lamu annama asabaka lam yakun liyukhti'ak. Engkau memahami, ikam pegang bujur-bujur di dalam hati, jadikan ini sebagai prinsip. Annama asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa-apa yang Allah takdirkan pasti akan menimpamu, maka tidak akan pernah set satupun dari itu. Apa-apa yang sudah Allah tetapkan akan datang padamu, maka ketentuan Allah itu tidak akan meleset dari apa yang Allah kehendaki. Wa annama akhta'aka lam yakun liyusib. Dan apa-apa yang meleset darimu, maka kada akan pernah sampai kepada kita. Amun kita memegang prinsip kayak ini dalam hidup kita, ya Pak, adalah hiri lawan orang. Orang dapat nikmat yang banyak, itu memang sudah takdirnya sampai ke situ, dan memang kada sampai ke kita. Dan kadang mungkin tertukar, karena apa? Allah tidak pernah salah dalam mengalamatkan rizki. Santuy orang-orang kayak gitu. Orang-orang yang bertawakal kepada Allah itu santai, berani, positif, tidak pernah putus asa. Kenapa? Karena keberserahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin Allah yang mengatur, yakin Allah yang berkuasa atas segala sesuatunya. Nah, jadi tauhid rububiyah ini meyakinkan kita bahwa nasib kita ini semua dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lalu kemudian, jamaah rahimakumullah, kalau kita sudah mengesahkan Allah dalam rububiyah, kita menerima dengan sebulat hati Allah lah satu-satunya pencipta dan pengatur alam semesta dengan segala kebijakannya, dengan segala kemahabijaksanaan. Maka kondisi ini kalau sempurna, kita sudah paham tentang kesempurnaan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, otomatis maka kita akan sempurna juga dalam tauhid selanjutnya, yaitu uluhiyah. Uluhiyah itu apa? Mengesahkan Allah dalam ibadah. Berarti kita yakin bahwa kepasrahan hati kita, harapan kita, ya, kerendahan diri kita hanya kita arahkan kepada siapa? Kepada Allah. Karena kita sudah yakin dengan bulat Allah yang maha sempurna. Tidak ada alasan untuk mencari kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada akhirnya orang yang sudah menyempurnakan rububiyahnya, maka dia akan menyempurnakan uluhiyahnya. Biasanya memang orang-orang kafir meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta, tapi mereka tidak menyempurnakan di dalam uluhiyah karena ketidaksempurnaan keyakinan dalam rububiyah. Coba kalau pian sudah sempurna, artinya gini, kalau pian sudah yakin hajat itu tidak akan bisa dipenuhi kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada pian meminta? Kepada Allah, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya apa? Tidak pernah diri ini untuk melirik hendak minta tolong kepada manusia, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam uluhiyah inilah lalu kemudian, karena apa? Karena kesempurnaan kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah firmankan, Allah perintahkan kita di dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ikhlas artinya apa? Murni. Tidak ada tujuan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hendak dipuji manusia karena kehendak supaya jar orang kayak ini, tidak ada tujuan itu. Murni semurni-murninya. Hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah kondisi ini terpatri, maka muncullah kepribadian yang kokoh karena landasannya sudah kuat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ibrahim. Allah Subhanahu di dalam ayat 24 sampai 27. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah." Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan contoh permisalan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah ini dalam tafsir Ibnu Katsir disebut apa? La ilaha illallah. Kalimat tauhid. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Permisalannya seperti apa? Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik, pohon tanaman yang kokoh. Asluha tsabit wa far'uha fis sama. Kita melihat kualitas tanaman yang baik itu dari mana? Akar. Kalau akarnya itu sempurna, baik, ya, berarti apa? Sumber asupan nutrisinya itu terjamin kepada tumbuhan itu. Maka akhirnya apa? Tumbuhan itu akan subur. Asluha tsabit, akarnya itu menancap kokoh di tanah, wa far'uha fis sama. Cabang-cabangnya itu tumbuh menjulang sampai ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idzni rabbiha. Dan kemudian pohon ini memberikan apa? Hasil buah yang bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya, makhluk lain. Kullahinin, setiap waktu, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid orang itu kalau akarnya la ilaha illallahnya kuat, ya,
Maka apa? Melahirkan kondisi kepribadian yang kokoh ke atas. Dan nilai tauhidnya itu bermanfaat untuk orang-orang di sekitar. Sedekah kada berpikir. Kenapa? Karena yakin rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Keyakinannya. Coba kalau dia tidak punya tauhid, dibawa menyumbang ada. Kalau pina isuk ada kawan nukar ini dan itu ya. Nah. Berarti apa? Akarnya masih bermasalah. Tapi kalau akarnya tauhidnya itu kuat, kokoh, maka bangunan kepribadiannya kuat, terasa oleh lingkungan itu baik. Buahnya itu akan dirasakan oleh lingkungan. Nah, disitulah lalu kemudian bahwa yang disebut dengan tadi kalimah thayyibah, akar dari segala sesuatu dalam kepribadian manusia itu pondasinya adalah apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini bukti dari kesempurnaan rububiyah. Kita menerima segala kekuasaan Allah, menerima segala bentuk kesempurnaan Allah, kebijaksanaan Allah, maka kemudian kita sempurnakan dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu apa? Jadi kalau secara umum kita memahami ya, makna yang sering disampaikan di dalam kajian itu apa? Ibadah itu adalah ismun jami', istilah umum. Likulli ma yuhibbullah segala sesuatu yang bisa menghadirkan atau menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Apa aja itu? Hal-hal yang menjadikan Allah ridha, maka itu ada disebut apa? Ibadah. Tapi dalam bahasa Arab ini jadi kunci dalam perilaku nih maksudnya. Ini jadi kunci dalam perilaku kita. Kita memahami dari kata bahasa Arab. Ibadah itu apa? Ibadah itu dalam bahasa Arab apa? At-tazallul wal khudu'. Orang Arab itu menyebut ibadah itu artinya apa? Merendahkan diri, menghinakan diri dan memperserahkan diri. Ibadah. Kenapa disebut ibadah itu menghinakan dan berserah diri? Karena ketika kita sholat, kita melakukan sedekah, kita berzikir kepada Allah, kita dalam keadaan merendahkan diri dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kata kuncinya. Amun kita merendahkan diri, berserah diri kepada selain Allah, maka kita syirik. Berarti kita memalingkan makna ibadah itu kepada selain Allah. Tunduk benar lawan manusia, lawan bos nggih. Tapi pas azan enggak ada mau datang, misalkan gitu ya. Kita memohon-mohon lawan manusia. Kita takutan siap taat kepada manusia, takutan kalau pina pangkat kita diturunkan orang, kalau pina dimutasi orang bermasalah lawan atasan. Ini berserah diri lawan atasan enggak ada mungkin. Nah, jadi ingat at-tadallul, kerendahan, kehinaan diri, al-khudu, berserah diri hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lawan manusia ini kita sempurnakan hak-hak sesama manusia ya. Jangan sampai hak Allah kita berikan kepada manusia. Nah, jadi seperti itu. Makanya di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 256. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha. Barang siapa yang kufur terhadap taghut, kafir terhadap taghut, menjauhkan diri dari taghut, ya, membentengi diri dari taghut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah,
faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka dia telah menemukan pegangan yang sangat kokoh, sandaran yang sangat kokoh, tempat berlindung yang sangat kokoh. La fisama laha, yang mana tali ini tidak akan putus. Allah jamin itu. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Jadi orang-orang yang menjauhi dirinya dari tagut dan beriman, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cara hidup yang seperti ini adalah cara hidup yang benar. Telah berpegang teguh dengan tali yang benar-benar kuat dan tidak akan putus. Ibarat kita itu hendak gugur di jurang, ini adalah ingkutan yang terbaik. Kadada ingkutan yang lain yang lebih baik. Jadi tauhid itu apa? Nanti kalau kita telusuri, kebanyakan gangguan jiwa itu pusatnya di situ. Karena kita tidak kufur dengan tauhid. Jadi adalah segala sesuatu yang disembah, ditaati, diikuti selain Allah Subhanahu wa taala. Supaya lebih gampang memahaminya, Syekh Muhammad At-Tamimi menjelaskan. Pokoknya yang paling terlihat itu ada 5. Yang paling jelas itu tauhid itu ada 5. Kata beliau yang pertama adalah iblis. Iblis. Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Setan itu bagi kalian adalah musuh, maka jadikan musuh, jangan dijadikan kawan. Setan itu maunya apa? Setan itu tidak mau harta kita. Setan itu kada butuh nyawa kita. Setan itu butuh kita mengawaninya di neraka. Tujuannya apa? Target syaitan kita kufur kepada Allah. Makanya taubat itu yang pertama iblis. Yang kedua adalah wa man ubida wa huwa radin. Seseorang yang disembah, diibadahi dan dia rela, ridho dengan peribadahan itu. Orang yang disanjung sampai menunjukkan ibadah, kata kuncinya apa? At-tadallul, menghinakan diri. Kemudian apalagi berserah diri. Ya. Sampai nang ya pian paham lah bagaimana orang yang menghinakan diri, yang sampai menyembah tuh sampai mencium telapak batis kayak seperti itu. Tapi orang yang sudah tahu orangnya ini diperlakukan seperti itu dan dia ridha. Berdiam aja. Tidak mengingkari perilaku manusia yang berlaku hulu berlebih-lebihan kepadanya, ini juga disebut tauhid. Jadi aman ada kita sebagai orang yang diberikan Allah kedudukan pimpinan, melihat ada anak buah bina tunduk bina inggih-inggih itu, harusnya kita jangan merasa ini biasanya anak buah gitu. Tagur. Posisikan dirinya sebagaimana dia seharusnya. Kan karena jadi penjilat kayak gitu. Jadi orang-orang yang orang yang diibadahi, tadi kata ibadah dia apa? At-tadallul, kita orang yang ditunjukkan diberikan kepadanya perendahan diri, keberserahan diri dan dia ridha. Lalu kemudian yang ketiga adalah waman idda'a syai'an min 'ilmil ghaib. Orang ini tauhid disebut tauhid juga. Seseorang itu kalau dia mengaku bahwa dia memahami sesuatu yang gaib, mengaku mengetahui sesuatu yang gaib, asyaf. Hal-hal ini tidak dibenarkan. Kenapa? Karena yang maha mengetahui hanya Allah. Nang Allah bukakan pintu gaib saja,
Itu kada semunyaan orang. Tapi sahabat, illa man irtada mir rasul. Kecuali yang Allah ridhoi, itu pun para rasul. Jadi amun jar Imam Syafi'i, barang siapa yang mengetahui, barang siapa yang mengaku dia mengetahui perkara yang gaib, maka ditolak persaksiannya. Ucapannya itu kada dianggap. Tolak habis-habis. Kecuali kalau yang menyambat itu adalah nabi. Kecuali yang menyambat itu adalah nabi. Jadi kalau ada orang yang mengaku bahwa dia mengetahui sesuatu yang gaib, maka dia termasuk dari tauhid. Yang keempat adalah man da'a nas ila ibadati nafsi. Siapa saja yang menyeru membawai orang untuk menunjukkan ibadah kepada dirinya, menyembah dirinya, taat kepada dirinya dengan ketaatan tadi ya, at-tadzallul wal khudu' tadi, menghinakan diri dan berpasrah diri sampai yang seperti itu. Ini membawai orang, bukan orang yang memperlakukannya seperti itu, tapi ini membawai orang untuk menyembah dirinya. Lalu kemudian yang terakhir kata beliau adalah wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Orang-orang yang menolak untuk berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita membentengi kita dari orang-orang nang lima tadi, dari 5 jenis togut tadi paling tidak, ya. Ada iblis, ada orang yang disembah dan dia ridho dengan persembahan itu. Atau ada orang yang mengaku dengan mengetahui sesuatu yang gaib, atau dia ada orang yang menyeru orang lain untuk menyembah dirinya, atau ada orang yang memang menolak hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita kufur, berpisah, membentengi diri dari orang-orang seperti ini dan hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita telah bertegang teguh dengan tali yang sangat kuat. Coba kalau kita lihat sekarang ini, kasus-kasus psikologis misalkan, gangguan-gangguan jiwa itu sebabnya apa? Tidak lepas dari tidak membentengi diri dari tauhid. Tadi ulun contoh, orang yang gila harta, takutan, atau misalnya ambisi hartanya begitu tinggi, lalu kemudian berada di sebuah pekerjaan, harusnya dia paham kan? Tidak perlu merendahkan diri, menjilat atasan yang begitu sampai kita terlalu seperti itulah. Seharusnya dia paham. Tapi karena dia ambisinya terhadap harta begitu kuat, dia akan akhirnya membuka dirinya kepada sifat mendekat kepada tauhid. Takutan kada laris dagangan mendatangi siapa? Hendak buka toko supaya dapat sesuatu yang bisa dilihat orang, mendatangi siapa? Kenapa tidak mengutamakan untuk berdoa di sepertiga malam kepada Allah? Menunjukkan kebutuhan yang begitu tinggi. Ya Allah, ini anak ulun sekolah, nang ini kuliah, nang ini ulun butuh. Jadi sebagian manusia membuka diri kepada tauhid. Jadi ini ada sedikit kisah. Jadi ulun kemarin ada di grup kekawanan alumni sekolah dulu. Tiba-tiba betakun, ini menurut Tian hipnoterapi itu samalah dengan hipnotis. Nah, lalu kemudian terjadilah pembahasan tentang hipnosis. Di situ ada tulisan, ada seseorang gitu membuka klinik hipnoterapi. Di hipnoterapi itu gangguan yang bisa di brosurnya, di bannernya itu ditulis untuk berbagai macam gangguan psikis, fobia, ya, depresi, dan lain-lain. Hal-hal yang terkait dengan gangguan jiwa, trauma dan sebagainya. Nah,
Bagaimana menurut Pian gitu, tentang fenomena hipnotis atau hipnoterapi ini? Ulun minta rela kalau ada yang di antara buhan Pian yang mempelajari hipnoterapi. Secara teori, kalau masalah otak, ya masalah otak dan kesadaran, secara ilmiah, ya betul. Artinya bahwa manusia itu otaknya begitu aktif, dan kemudian otaknya itu memiliki gelombang tertentu, di mana gelombang tertentu itu menunjukkan tingkat kesadarannya. Ya, jadi gelombang alfa itu kalau dipasang gitu, kepala kita tuh alat di monitor tuh, gelombang alfa tuh kayak rumput padat. Gelombang alfa tuh gelombang stres. Kelihatan, anunya terlalu rapat. Maaf, bukan alfa, beta. Gelombang beta. Habis itu, gelombang beta ini adalah gelombang stres. Di bawahnya ada gelombang alfa. Gelombang alfa itu lebih renggang, dan ini disebut gelombang konsentrasi. Gelombang konsentrasi ini kita butuhkan untuk menyerap informasi dengan sempurna. Kalau kita ngalih nyerap informasi, berarti belajar kada masuk-masuk, menghafal kada masuk-masuk. Coba cek kira-kira kita sedang beta atau alfa. Jangan-jangan kita sedang beta, stres, ya, mengingat macam-macam di luar keadaan kita, cicilan apa macam itu. Lalu jadi akhirnya dalam keadaan stres seperti itu, bebal, mental, kita sulit untuk menerima informasi. Nah, jadi perlu diturunkan ke gelombang alfa. Salah satu tipsnya adalah minum air putih. Segelas air putih. Makanya anak pian tuh pun sekolah bawakan banyu putih. Jangan banyu yang lain, banyu teh, susu kalau bisa. Banyu putih ya. Kenapa? Karena dia mau belajar. Nah, ini insyaallah bismillah, dengan segelas air putih itu akan cepat mengantarkan gelombang beta ke gelombang alfa. Di kelas, kalau kita di kelas belajar seperti itu. Dan guru harus memahami kondisi ini. Perpindahan antar waktu belajar, ya, dari jam pertama, pelajaran pertama ke pelajaran kedua, ya kan? Misalkan dari pelajaran matematika ke bahasa Indonesia, pasti sudah tuh beta semuanya itu. Kalau dari matematika itu rata-rata kan kayak gitu. Nah, jadi kadang-kala langsung belajar tuh masuk kadang-kala. Maka harus dihantarkan dulu. Kalau gurunya kadang-kala belucu, kadang-kala memberikan permainan tertentu, suruh minum banyu putih, ranai. Minum banyu putih, insya Allah akan turun. Termasuk kajian ini kalau perlu air putihnya dibagi dulu. Jadi yang pinang ngantuk-ngantuk minum banyu putih. Nah, gitu. Kita menguap tuh bukan karena ngantuk. Orang nguap itu karena kurang oksigen otaknya. Oh, gitu ya. Jadi bisa jadi dengan air putih memberikan suplai oksigen kita lebih terang, lebih konsentrasi. Nah, jadi kemudian di bawahnya alfa ada theta. Itu lebih lebar lagi. Itu posisi guring ayam. Inilah disebut dengan gelombang hipnotis. Gelombang hipnotis ini orangnya guring ayam. Kalau disugesti, kalau terbangun, itu bisanya berlaku seperti kalimat terakhir yang dengar. Makanya hipnotis itu bekerja di gelombang itu. Nah, kemudian terakhir gelombang delta. Gelombang delta ini orang guring. Di bawah pandir kada akan nyambung. Jadi kalau pian mau menggayai orang, timbul orangnya bergagah, api gitu, langsung yang bangun. Nah, itu berarti sedang gelombang theta saat itu. Ya. Secara teoritis, gelombang otak dan hipnotis itu ya benar bisa terjadi. Tapi pengalaman ulun pribadi menyaksikan hipnoterapi ya secara massal memang waktu itu yang ulun alami beberapa kali, itu mengakibatkan kesurupan. Sebabnya apa? Sebabnya hipnoterapi itu pasien, klien itu harus dalam keadaan pasif. Kada boleh apa-apa. Dengarakan aja apa nang dipadahi oleh terapis nih. Berzikir kan kada boleh karena bisa menghilangkan
konsentrasi untuk disugesti tadi. Kan hipnoterapi itu menurunkan gelombang otak ke gelombang tadi guring ayam tadi, kemudian diberikan sugesti apa? Nah, hendak dirubah. Ini misalkan trauma, takutan misalkan trauma melihat gara-gara pernah kecelakaan, jadi trauma kada wani keluar rumah. Nah, di saatnya berada di gelombang itu disugesti supaya ketikanya bangun itu hilang ketakutannya terhadap kejadian kecelakaan tadi. Kan intinya hipnoterapi itu masuk ke dalam alam bawah sadar untuk memindah itu. Nah, karena pasif tadi, keadaan orang-orang yang mengalami gangguan psikis ini beda-beda. Dan yang ulun pada tadi, bisa jadi orang ini adalah orang yang dekat dengan Tauhid sebelumnya. Makanya dalam keadaan tidak sadar, maksudnya dalam keadaan dia dalam gelombang theta, gelombang hipnotis, di bawah kendali terapis, dia tidak bisa berlaku apa-apa, dia di bawah kendali orang lain, maka di saat itu syaitan mudah masuk. Lalu kemudian kejadi kesurupan. Kawan ulun setelah diskusi kayak ini meninggalkan Pak. Setelah meninggalkan untuk mendalami untuk menjadi terapis hipnoterapi. Yang terjadi faktanya seperti itu. Klien itu diminta untuk pasif, kada boleh apa-apa. Makanya kalau mau hipnoterapi yang positif adalah hipnoterapi yang sifatnya adalah hipnoterapi relaksasi. Hipnoterapi relaksasi itu hanya kita tuh dibawakan kalimat-kalimat yang kemudian membawa kita turun tensi kita tekanan kita dalam keadaan duduk santai, lalu kemudian kita masih bisa berzikir pendek. Karena sifat relaksasi itu adalah pernafasan. Kita masih bisa zikir. Allah. Zikir kita mengikuti intonasi nafas kita. Berarti kita dalam keadaan fokus kepada Kalau hipnoterapi kosong. Makanya akhirnya dalam diskusi itu sampaikan, kita sadar nggak sih, hipnoterapi, hipnosis yang digunakan untuk terapi, berarti dia adalah bagian dari psikoterapi, terapi jiwa. Padahal kalau ulun sampaikan pengalaman ulun pribadi, ketika ulun masuk di dunia psikologi, kemudian ulun menemukan bahwa kesimpulan ulun pribadi bahwa sunnah adalah terapi yang terbaik. Karena kita dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang Maha mengetahui ciptaannya. Maka sunnah Islam yang diajarkan Rasulullah, berpegang teguh, yu'min billah, bentengi diri dari tagut, kita akan punya pribadi yang kokoh. Permasalahannya manusia itu halu'a. Innal insana khuliqa halu'a. Ketujuh berkeluh kesah, stres dikit. Maka tipsnya adalah orang yang masih belum mampu untuk bertawakal kepada Allah, dengarkan dia. Kita dengarkan dia bagaimana. Makanya di sini kemampuan untuk mendengarkan orang berkeluh kesah. Kita apalah di rumah, bulik hanyar uyuh bagawi, tiba-tiba datang Caka disambut bini misalkan. Soalnya bini langsung begitu, mau tadi di rumah kayak ini gini, si anak kayak ini membalik banyu ini. Hanyar datang gitu lah, datang bini gitu ya, berkeluh kesah dan kejadian di rumah gitu. Baliklah ini pecah lah, ini si anu kayak inilah si anu ini. Pian tinggal tarik nafas, dengarkan. Kenapa? Karena pada hakikatnya adalah manusia itu halu'ah. Dengarkan ya. Imbahnya tuntung. Sudah ya. Kita kada memberi solusi kah? Hei, sabar aja lah. Asal kita mau mendengarkan. Karena manusia itu halu'ah. Nah, maka selanjutnya apa? Kita berikan nilai-nilai positif, tawakal kepada Allah. Orang itu kan ketika berkeluh kesah mungkin kada ingat bahwa ada Allah Subhanahu wa taala tempat kembali. Makanya kita patut mengingat bagaimana Nabi Yakub. Apa kata beliau? Inni ashku bathi wa huzni ilallah. Aku ini mengeluhkan segala kegundahan hatiku itu hanya kepada Allah.
Ada Allah tempat kembali. Jadi itu kan, kalau kita beriman kepada Allah, membentengi diri dari tauhid, berserah diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu kan karena tadi halu'a tadinya mencari sandaran sebenarnya. Tapi kalaunya sudah paham, kita kawagiring bahwa sandaran terbaik adalah Allah. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Nangkawa beriman kepada Allah, tawakal kepada Allah, membentengi diri dari taghutnya sudah punya sandaran sempurna. Allah. Maka disitulah tauhid sebagai landasan kepribadian kita untuk menjadi pribadi yang kokoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pertemuan ini dapat bermanfaat untuk kita semua yang hadir di sini, khususnya ulun, agar kita semakin istiqomah, semakin kuat bertawakal kepada Allah, semakin menyempurnakan ibadah kita kepada Allah sebagai bentuk ubudiyah kita kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita, mensucikan hati kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.